Kita akan diperkenalkan pada seorang pria bernama Chris Johnson. Ia berprofesi sebagai seorang pesulap amatir yang sering perform di sebuah bar sepi penonton. Yang menariknya adalah, Chris adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dalam waktu 2 menit ke depan, tidak lebih. Dan yang bisa dilihat hanya masa depan yang berhubungan dengan kehidupannya sendiri. Probably seen a lot of those shows. Mentalists, magicians, illusionists, masquerading as an act. Hiding behind a few $50 tricks. Tapi ada satu pengecualian, di mana dia sering mendapatkan penglihatan masa depan lebih dari 2 menit saat ia berada di sebuah kafe. Dan yang menjadi misteri adalah kemunculan sosok wanita misterius di penglihatannya yang membuat Chris penasaran. Untuk itu, dia sering pergi ke kafe tersebut dengan maksud menunggu si wanita muncul. Namun, karena dia sendiri tidak tahu kapan itu terjadi, Chris pun tak pernah melihatnya, dan itu akan terungkap nanti. Tak ingin menyia-nyiakan kemampuannya tersebut, hal itu pun dimanfaatkan Chris untuk meraup pundi-pundi rupiah dengan berjudi di sebuah kasino. Sehingga dia bisa dengan mudah mengetahui kemungkinan kartu yang akan keluar 2 menit ke depan. Alhasil, dia bisa menang setiap saat. Wednesday night the back page doesn't pay her, so no mega jackpot, only my own. Chris juga tidak bodoh. Dia dengan sengaja mengalah untuk menghindari kecurigaan sehingga identitas dan kemampuannya tetap aman. Namun saat ini, kita bisa melihat para pengawas kasino sudah mulai curiga pada Chris yang berbuat curang dalam permainannya. Ditambah Chris melihat langsung ke arah kamera yang membuat mereka menurunkan security untuk mengamankannya. Chris yang mengetahui hal tersebut langsung pergi ke kasir untuk menukarkan koinnya. Satu hal yang menarik tentang masa depan adalah setiap Chris melihatnya, maka masa depan itu akan berubah. Dan itu merubah yang lainnya juga. Saat Chris akan menukar koinnya, terjadi sebuah insiden di mana kita akan melihat bagaimana Chris melihat masa depan dan akan merubahnya. Every time you look at it, and that changes everything else. Step back, we'll settle this right now. Terjadi kejar-kejaran antara Chris dan pihak keamanan, di mana mereka tak mampu menangkapnya. Karena sekali lagi, Chris bisa melihat apa yang terjadi 2 menit ke depan. That way, this way. He's right next to you. $10 slots, aisle 14. Davis, where the hell is he? He's in the men's room near the gift shop. Gift shop, gift shop. Kejar-kejaran pun dilanjutkan di jalanan, di mana untuk kedua kalinya kita akan melihat Chris mengetahui apa yang akan terjadi. Sehingga saat ada kereta yang melintas, dia sudah tahu berapa kecepatan yang dibutuhkan agar tidak tertabrak oleh kereta api tersebut. Di sisi lain, ternyata kemampuan Chris tidak serahasia yang dibayangkan karena ada seorang agen FBI yang bernama Kelly sudah sejak lama mengetahui hal tersebut dan sedang melakukan pengejaran kepada Chris. Definable ability. Look at him. He knows exactly. 5 days, Callie. That's it. Chief Roy Bow, Special Agent I Farrell. don't know who that is. Oh, how about Frank Cadillac wanted for 2 casino killings in Reno? Who's saying he's looking right at us? Say, how'd you get this? So he doesn't have to be there to do it once you enter his Vegas PD consciousness. got a low jack hit on the stolen vehicle. Setelah berhasil melacak mobil yang dikendarai Chris tadi, mereka semua pun langsung pergi ke sana. Chris sendiri terlihat sedang bermain biliar bersama sahabatnya di sana. Tak lama datanglah Kelly ke hadapan Chris. Di sini, Kelly pun mengungkapkan semuanya bahwa tujuannya menemui Chris bukan untuk menangkapnya melainkan meminta pertolongan kepada Chris. Kelly bercerita bahwa ada sebuah masalah besar yang sangat penting di mana baru-baru ini ada sekelompok teroris yang mencuri bahan nuklir untuk diledakkan. Untuk itu Kelly meminta Chris untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat di mana bom itu akan diledakkan. I want you to look ahead and tell me where it's going to be. Millions of lives are at risk. Chris langsung menolak hal tersebut karena dia paham bahwa yang terjadi selanjutnya adalah dia akan dijadikan budak untuk kepentingan pemerintah dan segelintir orang yang memanfaatkan kemampuan ini. Bukan tanpa sebab, Chris berbicara seperti itu karena sejak usia 3 tahun, dia sudah dijadikan bahan penelitian oleh orang-orang yang tertarik dengan kemampuannya. Karena terus menolak, Kelly pun terpaksa mengerahkan pasukannya untuk masuk dan mengepung Chris dan ternyata itu semua hanya gambaran masa depan yang ada di dalam kepala Chris. Sehingga sebelum Kelly datang, Chris langsung kabur dari sana. Kelly yang datang terlambat pun berkata kepada temannya bahwa pasti aku hanya telat beberapa detik. I missed him by seconds, didn't I?
Esoknya, kita akan melihat Chris sedang berada di sebuah kafe, di mana dia sedang menunggu wanita misterius yang muncul di penglihatan masa depannya yang tadi sudah saya ceritakan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya si wanita itu muncul, dan faktanya, wanita ini adalah cinta sejati Chris dalam hidupnya. Itulah sebabnya kenapa Chris mampu melihat masa depan melebihi batas kemampuannya yang cuma 2 menit. Yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat menarik, di mana Chris berulang kali mencoba berkenalan dengan si wanita. Dengan kemampuannya tersebut, membuatnya mampu melihat hasil dan kemungkinan yang akan terjadi. Dimulai dengan to the point, langsung kenalan yang ternyata hasilnya gagal. Lalu basa-basi bertanya mengenai kopi yang dia minum, dan ternyata gagal lagi. Kemudian, ala-ala minjem korek yang ternyata si wanita bukan seorang perokok, dan terakhir muncul seorang pria yang merupakan pacar si wanita. Si wanita dan pacarnya pun bertengkar, di mana Chris pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi pahlawan, tapi justru itu malah membuat si wanita jengkel kepada mereka berdua. Let go of me, Ken. I think you're having another off day. My name's Chris. Now listen. You two work things out. Setelah melihat beberapa kemungkinan, pada akhirnya Chris berhasil menarik perhatian si wanita dengan cara sama, tapi dia harus terkena pukulan. Si wanita pun akhirnya simpati kepada Chris dan berhasil mengobrol lebih dekat dengannya. Akhirnya diketahui bahwa wanita ini bernama Lisa, yang merupakan seorang guru sekolah dasar. Di situ, Chris mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri, sehingga dia bisa ikut menumpang dengan Lisa. I'm Liz. Okay, hold it there for a little bit. Your car was stolen? Well, listen, maybe I could give you a ride. Setelah mereka berdua pergi, tak lama muncullah Kelly bersama timnya, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi tentang mobil yang dikendarai oleh Lisa dan Chris, untuk kemudian mereka akan lacak. But they were headed up to Flagstaff. Guy knows we're after him, but he's still just run all the tapes. Maybe we'll get lucky and catch him to Johnson. I want to know right away. I don't care. Di sisi lain, para kelompok teroris yang dipimpin oleh Ujang sedang melakukan penyelundupan bahan nuklir tersebut. Ternyata salah satu dari mereka berperan sebagai mata-mata, sehingga mereka semua mengetahui bahwa FBI sedang melakukan pengejaran kepada seorang pria bernama Chris. Mereka tidak tahu bahwa Chris mampu melihat masa depan, tapi intinya ada alasan kuat kenapa FBI mengejar Chris. Untuk itu, Ujang memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chris. Jadi sekarang, Chris dikejar oleh dua kubu, yaitu FBI dan teroris. This will be compromised by Johnson. Do it now. Kembali ke Chris, di tengah perjalanan tak diduga malam pun menjelang dan turun hujan yang sangat deras, sehingga mereka berdua memutuskan untuk singgah di sebuah motel dan ya, jika saya menjadi Chris dan bisa melihat masa depan, sudah pasti akan menerawang apakah akan melakukan pencelupan atau tidak. Tapi enggak lah ya, saya kan pria baik-baik dan sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang pengangguran. Tapi kalau ada kesempatan, ya disikat. Dan tidak seperti film Hollywood pada umumnya. Di malam itu, sama sekali tidak ada pencelupan karena Chris memutuskan untuk tidur di mobilnya. Mental baja nih si Chris. Yang kayak gini nih patut dicontoh. Gentleman sejati sob. Tetapi keesokan paginya, ternyata Chris menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan. Di mana ketika Lisa baru selesai mandi, dan Chris bermain sulap dengan merubah tisu menjadi bunga. Disitulah Lisa mulai tertarik, yang pada akhirnya mereka melakukannya juga. Jarong, Jonatu sob. Gagal salut aneh. Yeah, that was incredible. Saat menjelang siang, Lisa pergi ke sebuah minimarket untuk belanja pelumas dan camilan. Kelly yang sudah mengetahui lokasi mereka, memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Chris. Di mana Kelly mengatakan bahwa Chris adalah seorang psikopat berbahaya yang pandai berbohong. Kelly pun menunjukkan video saat Chris yang berada di kasino untuk memberikannya bukti. Dan dengan semua kebohongan itu, Kelly meminta bantuan Lisa untuk menangkap Chris dengan cara memasukkan obat tidur ke minumannya. Have a drink. Put one of these in his glass. After you get him out of the room. Well, I think he'd be eager to help us. Saatnya tiba, ternyata Lisa ragu melakukannya. Karena ternyata Lisa menaruh hati kepada Chris. Akhirnya Lisa pun jujur dan mengatakan rencana Kelly kepada Chris. Untuk itu, Chris memberi sejumlah uang kepada Lisa untuk kabur dari sana, agar Lisa terhindar dari bahaya. Dan satu lagi, Chris meminta Lisa untuk menabrakkan mobilnya ke sebuah tangki air yang ada di sana, untuk mengecoh para agen FBI. Chris sendiri dengan santai berjalan keluar motel, kemudian loncat ke bawah tebing.
Thank you. Don't drink that. She also said that if you ran, I don't want you to die. So you see things before they happen. For some reason, I saw you. What do they want from you? But with me, you can see further. There's almost $10,000 in this envelope. Seconds before you do what it says, I'll take that. Di sisi lain, terlihat para teroris ternyata juga sedang mencoba mengincar Chris untuk membunuhnya. Namun Chris berhasil mengetahuinya. Lisa pun menabrakkan mobilnya ke tangki air, hingga mobilnya menggelinding ke bawah bukit. Para anggota FBI pun nyaris dihantam oleh mobil tersebut. Dan Chris, dia dengan mudah dapat menghindar dalam hitungan sepersekian detik. Saat sampai di bawah, Chris juga disambut oleh Kelly. Namun saat beberapa kayu akan menghantam mereka berdua, Chris tidak langsung kabur dan justru malah menyelamatkan Kelly. Dalam keadaan balideg, Chris pun terpaksa harus ikut bersama FBI. You okay? Open your eyes. Di sisi lain, terlihat para teroris berhasil menangkap Lisa untuk dijadikan sandera. Chris sendiri sudah berada di sebuah ruangan dengan terikat dan dipaksa untuk terus membuka matanya. Tujuannya agar Chris bisa melihat berita televisi di masa depan dan mendapatkan lokasi di mana bomnya akan diledakkan. Namun Chris melihat sesuatu yang mengejutkan. Berita tersebut justru memperlihatkan Lisa yang sedang disandera dengan beberapa bom di tubuhnya. Kemudian diledakkan hingga tewas saat itu juga. Dan ingat sekali lagi bahwa Chris mampu melihat jauh melebihi 2 menit kemampuannya jika hal itu berhubungan dengan Lisa. Langsung setelah melihat semua itu, Chris pun mengatakan kepada Kelly bahwa bukan seperti ini caranya. Kemampuannya tidak akan bisa digunakan jika dia di posisi terikat dan dipaksa seperti ini. It won't work like this. Let him out. Kelly lalu menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Chris ke sebuah ruangan. Tetapi Chris kemudian pergi menuju ke tempat di mana Lisa akan disandera. Setelah melihat situasi dan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, Chris tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Kelly. Untuk itu, Chris dan Kelly menyusun sebuah rencana agar Lisa bisa diselamatkan dan bomnya juga bisa ditemukan. When you go out in that roof, they're gonna put a bullet in your brain. I help you, you help me, all right? What do you want me to do? Dengan kemampuan yang dimiliki, Chris pun memimpin rencana penggerbekan ini. Dimulai dengan melumpuhkan mobil yang di dalamnya ada Lisa, Chris pun mengarahkan di mana dan kapan Kelly harus menembak, sehingga tembakan tersebut bisa tepat sasaran. Now! Lisa pun keluar dari mobil, tapi masih belum aman, karena di sana terjadi adegan tembak-tembakan yang membuat Lisa harus lari ke dalam sebuah gedung. Dan ujung-ujungnya, Lisa kembali dijadikan sandera, dan mereka pun masuk ke dalam sebuah kapal. Tapi tenang, dengan semua kemampuan Chris, Kelly dan tim pun bisa dengan santai berjalan di zona perang tersebut, tanpa harus takut tertembak. Satu persatu anggota teroris pun dengan mudah bisa Kelly dan tim lumpuhkan, bahkan sebelum mereka akan menembak. Aim for the doorway, 8 inches above the door. Perangkap bom dan penembak jitu pun seakan tidak ada apa-apanya oleh Chris. Selanjutnya, untuk mempercepat pencarian, Chris menyuruh Kelly dan timnya untuk menyebar. Sisanya, Chris akan melakukannya sendiri. Explosives there. Stay close. Di sini Chris mengerahkan seluruh kemampuan penerawangannya untuk melakukan kemungkinan dalam satu waktu. Saya jelaskan kembali bahwa ketika Chris bisa melihat masa depan, otomatis masa depan itu akan berubah karena Chris melihatnya terlebih dahulu. Pada adegan ini, kita bisa melihat Chris sedang melakukan kemungkinan di masa depan, namun dilakukan secara bersamaan, sehingga dia bisa tahu di mana lokasi Lisa berada.
Setelah didapatkan, mereka pun langsung menghampiri Ujang dan Lisa. Come on, man. Still get out of this. Don't patronize me. Ujang meminta Kelly untuk menjatuhkan senjatanya. Kemudian Chris bertanya kepada Kelly, seberapa hebat kau dalam menembak sasaran? Kelly menjawab, aku sering main PUBG. Chris pun berjalan mendekati Ujang. Dan seperti adegan dalam film Matrix, saat Mr. Smith menghindari peluru, Chris pun menggunakan kemampuannya untuk menghindar dengan cepat dari peluru tersebut. One way out of this. Saat sampai, Kelly langsung menembak Ujang hingga tewas. It's okay. Look at me. No, it's not. Setelah semua selesai, kini giliran bomnya untuk ditemukan. Dan tak diduga, Chris melakukan kesalahan. Bomnya ternyata berada di kapal satunya lagi. Dan bom tersebut akan meledak beberapa detik lagi sehingga Chris dan kawan-kawan tidak punya waktu untuk melarikan diri dan tiba-tiba... Ternyata kita semua sudah tertipu, karena sebenarnya itu semua belum terjadi. Kita lupa bahwa saat Chris sedang bersama Lisa, kemampuannya akan semakin meningkat melebihi kemampuan 2 menit yang dimilikinya. Hal itu membuat Chris memutuskan untuk bekerja sama dengan Kelly di awal dengan satu syarat untuk tidak melibatkan Lisa. Dan hal itu yang membuat saya sangat tertipu saat pertama kali menonton film ini. Tapi seru sih. We gotta go. Where? Something I have to do. Are you coming back? Yeah, find you. Kemudian Chris dan Kelly hanya tinggal mencari di mana lokasi Ujang berada dan mencegah mereka meledakan bom tersebut. Dan film pun tamat.